Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan mahasiswa, perkenalkan saya Ratna Hidayah yang akan menemani rekan-rekan pada belajar kali ini. Pernahkah Anda berpikir apa sebenarnya yang dimaksud dengan belajar? Persepsi Anda selama ini tentang belajar apakah sudah tepat? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait tentang konsep belajar dan karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Pada modul kali ini terdapat 3 kegiatan belajar utama. Yang pertama, konsep belajar. Kedua, karakteristik proses belajar dan tahap perkembangan siswa. Ketiga, karakteristik pembelajaran dari sekolah dasar. Pada video ini, kita akan berfokus pada pembahasan tentang pengertian belajar, ciri-ciri belajar, jenis-jenis belajar, faktor yang mempengaruhi belajar, proses dan tahapan belajar, dan teori-teori belajar. Materi ini akan membantu kita memahami konsep belajar secara komprehensif. Rekan-rekan mahasiswa, belajar bisa dipahami dari berbagai pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan behavioristik. Belajar fokus pada perubahan perilaku yang bisa diamati. Yang kedua, pendekatan kognitif, di mana belajar menekankan proses mental dalam memahami dan mengolah informasi. Yang ketiga, pendekatan konstruktivistik, melihat belajar sebagai proses aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman sosial dan budaya. Belajar tidak hanya terjadi di dalam ruang, tetapi juga melalui pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat simpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan baik dalam perilaku ataupun pengetahuan individu yang relatif permanen yang dihasilkan dari latihan, instruksi, observasi, pengalaman, ataupun proses sosial. Rekan mahasiswa, selanjutnya penting kita untuk mengenali ciri-ciri utama dari proses belajar. Yang pertama, belajar ditandai adanya perubahan perilaku yang relatif permanen. Yang kedua, belajar berlangsung melalui latihan ataupun pengalaman nyata. Yang ketiga, belajar melibatkan proses adaptasi dan transfer. Keempat, belajar merupakan proses kognitif. Kelima, belajar terjadi dalam konteks sosial. Kita belajar lewat diskusi, kerja kelompok, interaksi dengan orang lain. Jadi belajar tidak hanya secara individu. Ingat, belajar bukan hanya sekedar tahu, tetapi berubah dan berkembang. Tahukah Anda bahwa belajar tidak hanya satu jenis saja? Robert Gardner mengidentifikasi ada 8 jenis belajar. Berikut 8 jenis belajar menurut Robert Gardner. Ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang belajar. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal mencakup kondisi fisik maupun kondisi psikologis seseorang. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini mencakup lingkungan fisik, sosial, dan instrumental. Belajar merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Ini karena belajar melibatkan berbagai aspek, baik dari dalam diri individu maupun dari lingkungan, seperti instrumental dan environmental. Ada 4 tahapan penting yang harus dilalui. Pertama, perhatian. Kedua, pemahaman. Ketiga, penyimpangan. Yang terakhir, penerapan. Bagaimana seorang individu tersebut menggunakan informasi dalam konteks nyata. Secara umum, terdapat beberapa teori belajar utama yang sering digunakan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ada teori behaviorisme. Yang kedua, ada teori kognitivisme. Yang ketiga, ada teori konstruktivisme. Yang keempat, humanisme. Kelima, konektivisme. Dan yang terakhir, teori kognitif sosial. Kita telah memahami bahwa belajar melibatkan banyak aspek melalui tahapan dan pendekatan yang beragam. Semoga materi ini memberikan kontribusi positif untuk memperkuat pemahaman rekan-rekan mahasiswa mengenai konsep belajar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.